Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap doa yang dipanjatkan dijamin akan dikabulkan. Namun, kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar? Perhatikan beberapa perkara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Allah. Melalui doa, kita bisa meminta apa saja kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan di akhirat, meminta rezeki yang halal ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Berdoa bisa dilakukan kapanpun, meski tetap harus memperhatikan adab. Doa hendaknya disampaikan dengan cara bahasa yang baik dan lembut, serta tidak mengundang bahasa yang terkesan memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar. Artinya, ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Ada beberapa perkara yang nyatanya dapat menghambat terkabulnya doa. Menurut Allamah Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail Al-Sufiyah, menjelaskan ada 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi karena terhalang rintangan-rintangan tertentu seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Doa yang tidak terkabul juga bisa jadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahim. Namun, sejatinya sebagai seorang muslim, hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketetapan yang terbaik. Berikut ini 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa, yaitu pertama, makan dan menggunakan pakaian haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya?
Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, berbuat zalim pada sesama. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikan urusannya." Yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, "Kami duduk di tengah-tengah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat, dia berdoa, 'Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku.' Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai sholat, maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik pujian. Kemudian bersolawatlah untukku. Setelah itu berdoalah.' Kemudian laki-laki itu sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia bertahmid, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda padanya, 'Wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima.' Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seorang yang rajin beribadah dan berdoa, namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang akan terkabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, memutus silaturahim. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahim yang terputus. Orang yang memutuskan tali silaturahim dengan keluarga atau kerabat, maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat menghindarinya, dan semoga kita semua doa-doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.